Apa saja isi dari surat lamaran yang perlu kalian perhatikan? Apakah kalian seorang fresh graduate atau seorang pencari kerja yang ingin mencari pekerjaan impian atau karir pertama untuk berkiprah di perusahaan yang kalian inginkan? Kalian harus memperhatikan beberapa hal berikut yang ada pada surat lamaran kerja. Saat kalian membuat suatu surat lamaran kerja, itu tidak boleh asal-asalan. Karena surat lamaran kerja itu ibaratkan seperti cover letter atau seperti pengantar. Jadi bagi kalian yang memang benar-benar membutuhkan pekerjaan dan kalian adalah seorang fresh graduate, kalian harus cerna baik-baik video ini dari awal hingga selesai karena ada banyak poin penting yang perlu kalian perhatikan. Dan itu sesuai dengan real pengalaman pribadi, tidak ada yang ditambah-tambahkan atau dilebih-lebihkan yang membuat saya itu berhasil tembus di beberapa perusahaan besar yang tentunya kalian impikan juga. Lalu apa saja sih isi dari surat lamaran kerja tersebut? Baik, kita langsung bedah case study secara real saja. Nah, ini adalah salah satu contoh format surat lamaran kerja yang biasa saya gunakan. Ini memang format lama, format tahun 2022 yang pernah saya buat. Akan tetapi format ini senantiasa saya lakukan perbaruan, yang mana saya selalu sesuaikan isi dengan contoh pekerjaan yang ingin saya lamar. Katakanlah saya ingin mendaftar di PT ABC, maka saya sesuaikan isinya lamaran tersebut untuk PT ABC dengan posisi apa, katakanlah seperti itu. Baik, kita bedah satu persatu. Jadi di sini ada banyak poin penting. Jangan lupa subscribe channel Hawam Teknologi terlebih dahulu karena channel ini membahas tentang tips karir dan tips teknologi lainnya. Oke, kita coba bedah dari atas sampai bawah sehingga kalian nggak akan bingung dan nggak akan loncat-loncat untuk masing-masing langkah ataupun sectionnya. Yang pertama tentu adalah kita harus mempersiapkan terlebih dahulu format dokumennya. Ini adalah hal yang paling penting tapi yang banyak disepelekan atau banyak yang dilewatkan oleh orang-orang atau para pencari kerja. Biasanya untuk settingannya itu adalah menggunakan format dokumen A4, margin garis tepi bisa kalian sesuaikan, terserah mau secara default atau secara apapun itu nggak menjadi masalah. Silakan kalian sesuaikan A4 karena biasanya secara default dari dokumen Word itu adalah menggunakan letter. Oke, lalu selanjutnya adalah di sini di bagian title atau judulnya. Silakan kalian isi atau kalian itu jadikan seperti ini. Surat lamaran kerja, posisi yang dilamar, lalu perusahaan yang kalian apply. Jadi di sini biasanya ada nama beken perusahaan, ada juga nama PT-nya atau perseroan terbatasnya. Biasa saya tulis secara lengkap seperti ini. PT Inti Cakrawala Citra, di sini adalah Indogrosir. Nama lainnya Indogrosir adalah PT Inti Cakrawala Citra atau perusahaan yang menaunginya dan biasa dikenal masyarakat Indogrosir. Oke, sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya, sebagai pengetahuan kalian aja untuk surat lamaran ini kebetulan saya berhasil tembus di interview dan psikotes dan itu dilakukan secara langsung oleh dari head office Indogrosir ya yang berada di Indomaret yang saat itu sedang kunjungan di Purwokerto. Jadi ditempatkan di Disnaker Trans Purwokerto untuk tesnya. Karena memang untuk melakukan tes itu secara online melalui sistem internal dari Indomaret Group. Oke, nah di sini adalah tanggal. Tanggal ini tanggal apa? Tanggal dari kalian itu menuliskan surat lamaran. Alangkah baiknya, kapan sih kita memberikan tanggal? Jangan terlalu lama dari postingan info loker yang sudah dipublish. Katakanlah loker tersebut dipublish pada tanggal 1. Maka kita alangkah baiknya jangan terlalu lama untuk apply dan di sini buat tanggal 2, tanggal 3, jangan lebih dari 1 minggu. Karena biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah memproses lamaran yang masuk secara bertahap. Apalagi kalau misalkan sudah nemu kandidat yang cocok, lamaranmu yang sesuai dengan posisi atau perusahaan tersebut tentu juga nggak akan diproses. Karena memang sudah ketemu dengan kandidat yang cocok. Maka jangan ketinggalan kereta dalam tanda kutip. Jangan ketinggalan kereta kayak gitu ya. Di sini silakan kalian sesuaikan tujuannya kemana. Karena di sini kebetulan Indogrosir itu di Purwokerto belum grand opening atau belum membuka karena ini sedang pembukaan di cabang baru di Purwokerto, maka saya pusatkan di
alamatnya head office. Head office-nya di mana? Silahkan kalian cari di Google Maps. Sebegitu simpelnya, dan nomor telepon ini biasanya juga ada di Google Maps tertera. Jadi silahkan kalian langsung salin aja, langsung buat aja. Itu bagian yang paling atas. Biasanya ini biasa disebut dengan bagian header. Itu adalah section yang pertama. Lalu section yang kedua adalah isi. Nanti kita akan bahas mengenai detail penting di dalam isi. Apa yang harus kita perhatikan dan apa yang nggak perlu kita masukkan di dalam format lamaran kerja itu, surat lamaran kerja. Di sini silakan kalian tuliskan dengan hormat, karena memang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, surat lamaran kerja itu ibaratkan seperti surat pengantar. Oke? Ikuti saja seperti ini formatnya berdasarkan informasi yang saya dapat dari akun Instagram SSCI Purwokerto, Skyscraper City Indonesia Purwokerto. PT Indi Cakrawala Citra Indo Grosir sedang membuka lowongan pekerjaan. Silakan kalian sesuaikan kalimat pertama ini dengan informasi lowongan yang kalian dapatkan. Entah itu dapat dari Instagram Loker Purwokerto, Karir Purwokerto, Loker Karawang, Loker Surabaya, Loker Jogja, LinkedIn, Glints, atau katakanlah dari LinkedIn ada yang memposting. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari postingan LinkedIn oleh bapak atau ibu siapa, PT ini sedang membuka lowongan kerja seperti itu. Silakan kalian sesuaikan secara formal. Kalian harus pintar merangkai kata. Oke. Lalu selanjutnya di kalimat yang kedua ini, adanya surat lamaran kerja ini saya bermaksud untuk bergabung di posisi supervisor trainee pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Langsung saja kita tuju supervisor trainee. Di sini posisinya bisa kalian tebalkan agar saat kalian mendaftar di perusahaan lain atau apply di posisi lain, kalian bisa langsung ganti dan kalian save format ini terlebih dahulu, kalian bisa langsung ganti dengan mudah. Katakanlah daftar digital marketing, tinggal ganti aja gitu ya. Nah, itu lebih memudahkan, biasanya bukan memudahkan bagi kita juga, tapi memudahkan bagi rekruter juga tentang posisi apa sih yang sebenarnya yang sedang didaftar oleh kalian. Oke, lalu lanjut biodata. Di sini kalian bisa melakukan biodata dengan mencontoh hal-hal yang sudah saya implementasikan. Ini adalah data-data yang penting yang biasa dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, biasanya nggak terlalu dibutuhkan, nggak terlalu urgent banget gitu ya. Yang pertama tentu adalah nama. Silakan isi nama lengkap kalian. Tanggal lahir juga penting, karena biasanya ada syarat lowongan kerja yang requirement-nya itu membutuhkan batas usia, ada minimal, ada maksimal. Usia nanti silakan kalian generate dari tanggal lahir kalian. Jenis kelamin ini juga penting, pria atau wanita, karena memang ada beberapa posisi yang hanya membutuhkan suatu gender tertentu. Katakanlah customer service dia butuhnya wanita. Katakanlah ada juga yang butuh pria atau wanita. Katakanlah ada teknisi mekanik dia butuhnya pria, nggak butuh wanita. Biasanya seperti itu. Status ini juga penting, ada yang menerapkan belum menikah atau tidak mendetailkan status, yang otomatis sudah menikah juga nggak menjadi masalah apabila join di perusahaan tersebut. Pendidikan silakan kalian isi, pendidikan terakhirnya adalah apa, di sini bisa tuliskan di mana, kayak gitu ya. Kita contohkan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, jadi ini berdasarkan real case study ya, bukan hasil karangan saja. Ini berdasarkan real case study. Alamat silakan kalian isi alamat lengkap. Kalian cukup tuliskan desa, kecamatan, kabupaten, kode pos juga nggak menjadi masalah. Di sini alamat yang dibutuhkan itu adalah alamat domisili. Kalau alamat domisili kalian sesuai KTP ya tuliskan saja, berarti sama dengan yang di KTP. Kalau alamat domisili kalian berbeda ya tuliskan alamat domisili kalian sekarang. Alangkah baiknya seperti itu. Karena biasanya perusahaan mengincar kandidat yang dekat dengan radius perusahaan. Katakanlah, saya pernah merantau ke Karawang, saya aslinya dari Banyumas. Maka saya tulisnya alamat di sini adalah alamat domisili, yakni saat berada di Karawang. Nomor HP atau WhatsApp pastikan, ini dua hal yang penting ya, nomor HP dan juga email. Nomor HP ataupun WhatsApp itu katakanlah harus terhubung dengan WhatsApp, karena biasanya sekarang sebagian besar rekruter itu menghubungi kandidat melalui platform WhatsApp. Maka pastikan nomor WhatsApp kalian aktif, nggak usah aneh-aneh pakai nomor WhatsApp kedua, takutnya nanti ada dihubungi kandidat kalian nggak tahu, nggak ada notifikasi. Nanti alasannya
maaf saya baru saja saya terlambat membaca informasi, nggak usah aneh-aneh, cukup pakai akun WA yang pertama saja. Emailnya silahkan kalian pakai email utama, oke? Karena ada recruiter yang mau hubungi lewat WhatsApp juga, ada lewat email juga. Biasanya link psikotes atau link form lamaran kerja biasanya dikirimkan melalui email. Nah, di sini selanjutnya, ini adalah detail mengenai skill atau keahlian atau kemampuan maupun background kalian, mengapa kalian mendaftar posisi supervisor trainee atau posisi yang kalian apply. Katakanlah saya mendaftar supervisor trainee di Indogrosir. Di sini saya detailkan, saya itu punya pengalaman yang sama, punya pengalaman yang serupa di bidang retail. Sebelumnya saya bekerja di SOP Operation Specialist, Alfamart, kantor cabang Cilacap. Dan saya detailkan mengenai job desk atau tugas saya seperti itu. Kalau di sini kalian mendaftar posisi administrasi, kalian detailkan. Di sini saya terbiasa dengan Microsoft Office, Google Workspace, dan memiliki sertifikasi, katakanlah seperti Junior Office Operator. Kalau di sini kalian daftarnya marketing, ya kalian tonjolkan di sini. Saya terbiasa melakukan pekerjaan data analisis maupun lapangan untuk melakukan survei secara langsung terhadap konsumen. Nah, seperti itu ya. Silakan kalian coba untuk kaitkan dengan pengalaman apa yang pernah kalian lakukan. Kalau kalian fresh graduate, katakanlah kalian harus pintar-pintar nyari pengalaman yang sebelumnya saat kalian itu di kuliah, di sekolah, magang, ataupun pengalaman hidup kalian saat kalian itu menjalankan bisnis atau melakukan interaksi dengan orang lain, atau kalian itu ya bagaimana cara menjalin relasi kayak gitu ya. Katakanlah di sini kalian daftar customer service tapi kalian itu sebagai seorang fresh graduate, di sini kalian tonjolkan saya terbiasa berkomunikasi, saya memiliki skill public speaking yang bagus, saya biasa dipilih dalam kegiatan eksternal yang ada di desa saya, Karang Taruna, atau organisasi. Silakan kalian tonjolkan, yang penting relevan dengan posisinya yang kalian lamar. Itu kuncinya. Kalau daftar administrasi tapi kalian tonjolkan marketing, itu sangat tidak sesuai sekali. Ingat, lamaran itu pertama dan terakhir kalian mendaftar di suatu posisi tersebut. Kalau misalnya kalian salah, ya sudah, di skip oleh HRD kayak gitu ya. Nah, di sini silakan kalian lampirkan berkas pendukung atau berkas lamaran kerja yang dibutuhkan perusahaan. Kadang ada yang meminta berkas lamaran lengkap, kadang ada yang meminta hanya CV saja, kadang ada yang meminta tanpa SKCK, tanpa akta kelahiran, tanpa sertifikat vaksin. Nah, silakan kalian baca lagi info lokernya. Maka dari itu sangat penting banget kenapa kita harus pintar-pintar membaca info loker. Jangan sampai asal kita itu apply kayak gitu ya. Maka dari itu kita harus cross check apa yang dibutuhkan dan apa yang akan kita sesuaikan pada part ini. Lalu di sini adalah ada bagian closing atau penutup, biasa disebut footer juga ya. Nah, di sini silakan kalian tuliskan dengan serendah-rendahnya, serendah hati atau rendah diri ya biasanya ya. Jadi jangan kalian memaksa, jangan kalian itu ngotot. Jadi cukup tuliskan besar harapan saya untuk bisa bergabung menjadi bagian dari perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Silakan tuliskan hormat saya, sini nama lengkap kalian, dan nanti kalian bisa cetak lalu tanda tangani. Atau kalian bisa tanda tangani secara digital dan nanti kalian bisa jadikan langsung sebagai file PDF. Nah, untuk format-format yang di belakang ini adalah format template atau background ya. Jadi mau dikasih mau enggak itu juga nggak menjadi masalah. Terus nanti silakan kalian print preview. Oke, nanti kalau misalkan sudah print preview dilihat seperti ini. Nah, dilihat di zoom in, dilihat dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada yang salah, typo, apalagi misinformasi yang berakibat fatal. Jadi itu isian yang harus ada di dalam surat lamaran kerja. Ada header, ada body atau isi, dan juga ada footer yang bisa kalian tiru atau sesuaikan dengan format seperti ini. Jadi kalian bisa buat, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh, cukup ini. Karena memang yang dibutuhkan oleh recruiter atau perusahaan itu nggak muluk-muluk. Yang penting sesuai atau match dengan
informasi loker yang dipublish. Baik, apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips karir dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain.